semuanya, ketemu lagi nih. Khusus buat kalian yang lagi duduk di kelas 8, hari ini kita bakal seru-seruan bareng membedah satu misteri matematika yang jujur aja kepake banget, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear. Coba deh posisikan diri kalian kayak detektif sekarang, angka-angka ini tuh petunjuk rahasia yang nunggu buat kita pecahkan. Yuk langsung aja kita mulai dan bongkar bareng-bareng. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu kutipan keren nih dari sumber materi kita hari ini. Bunyinya gini, matematika bukan cuma angka, tapi cara berpikir logis. Bener banget kan? Jadi, kalau kamu kadang ngerasa pusing atau mikir, aduh, apa sih ini kok ada X, ada Y? Buang jauh-jauh pikiran itu. Anggap aja mereka itu cuma alat bantu. Alat buat ngelatih otak kita, biar bisa mikir lebih terstruktur pas ngadepin masalah asli di dunia nyata. Biar nggak nyasar, ini dia peta jalan investigasi kita kali ini. Mulai dari kalimat terbuka dan tertutup, lanjut ke persamaan linier, terus pertidaksamaan linier, ngitung gradien, nyari garis sejajar, dan pastinya gimana sih penerapannya di dunia nyata? Oke, kita masuk ke bagian pertama, kalimat terbuka dan tertutup. Pernah nggak sih, pas lagi di kantin, uang saku tinggal sedikit, terus di dalam hati kamu sibuk ngitung, wah, dengan duit segini, aku bisa dapat berapa jajan ya tanpa harus ngutang ke temen? Kalau pernah, selamat. Secara nggak sadar, kamu tuh lagi ngadepin misteri matematika sehari-hari loh. Dan yup, persis itulah yang jadi inti obrolan kita sekarang. Jadi gini, di matematika itu ada yang namanya kalimat terbuka. Ibarat kasus kriminal, ini tuh pelakunya belum ketangkep. Masih ada variabel misterius di situ. Contohnya, X ditambah 5 sama dengan 12. Nah, bener atau salahnya kan belum ketahuan. Sampai si X ini berhasil kita temuin. Beda cerita kalau kalimat tertutup. Ini kasusnya udah selesai, buktinya udah nyata. Kayak 7 ditambah 5 sama dengan 12. Ya kita semua tahu dong itu udah pasti bener. Kalau ngelihat peta konsep ini, semuanya itu kelihatan nyambung dan logis banget ya. Mulai dari definisinya sampai ke cara ngerjainnya. Intinya, buat nemuin si X yang hilang tadi, kita cuma perlu ngikutin langkah-langkah penelusuran yang tepat. Santai, nggak serumit kelihatannya kok. Sekarang kita masuk ke bagian 2, yaitu persamaan linear satu variabel, atau yang sering disingkat PLSV. Nah, buat jadi detektif handal dan nemuin nilai pasti dari tersangka utama kita si X ini, ada 3 langkah jitu yang dijamin anti gagal. Pertama, kurung si variabel atau huruf ini sendirian di satu sisi, biasanya sih di sebelah kiri ya. Kedua, kumpulin semua angka biasa di sisi seberangnya. Nah, yang ketiga, ini penting banget. Pas angka-angka ini pindah nyebrangin tanda sama dengan, operasinya harus dibalik. Yang tadinya plus jadi minus, yang tadinya dikali jadi dibagi, sesimpel itu. Biar kebayang, yuk kita langsung lihat contohnya. Misal kita punya persamaan 3X dikurangi 6 sama dengan 15. Ingat aturan tadi kan? Pindahin minus 6 ke ruas kanan, otomatis dia berubah wujud jadi positif 6. Nah, sekarang persamaannya jadi 3X sama dengan 15 ditambah 6, alias 3X sama dengan 21. Biar si X ini benar-benar sendirian, angka 21-nya kita bagi aja sama 3. Hasilnya, yap, tersangka berhasil ditangkap. Nilai X adalah 7. Kuncinya cuma satu, selalu jaga keseimbangan kanan dan kiri pakai operasi kebalikan. Lanjut ke bagian 3, pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSV. Kalau ngomongin dunia nyata, kita kan sering dengar istilah minimal atau maksimal ya. Jadi hitungannya nggak melulu pakai tanda sama dengan. Di pertidaksamaan ini kita bakal pakai tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Terus cara ngerjainnya gimana? Wah, persis sama. Kalau ada X ditambah 4 lebih dari 9, tinggal pindahin aja 4-nya ke kanan jadi minus 4. Ketemu deh hasilnya, X lebih dari 5. Gampang banget kan? Eits, tapi tunggu dulu. Di materi pertidaksamaan ini tuh ada plot twist yang harus kalian waspadai. Ini aturan mutlak ya. Kalau kalian mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaannya otomatis putar balik. Bayangin gini, kalian punya min 2X lebih dari 8. Pas kita bagi angka 8 dengan minus 2 biar dapat X, tada, tanda lebih dari seketika berubah arah jadi kurang dari. Makanya hasil akhirnya jadi X kurang dari minus 4. Ingat baik-baik ya, jangan sampai masuk ke jebakan ini. Sekarang kita naik level nih ke bagian 4, menentukan gradien dan garis. Coba kita rentangkan jangkauan kita ke peta koordinat 2 dimensi yang ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Kenalan dulu sama yang namanya gradien yang biasanya ditulis pakai huruf M.
Bahasa gampangnya sih, gradien itu tingkat kemiringan atau kecuraman suatu garis. Rumusnya emang agak kelihatan ribet ya, padahal logikanya simpel. Selisih nilai Y dibagi selisih nilai X dari dua titik. Contoh nih, ada garis lewat titik 2,3 sama 6,11. Tinggal kurangi aja 11 dengan 3, terus bagi dengan 6 dikurangi 2. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Ketemu deh, tingkat kemiringannya adalah 2. Terus gimana kalau dibalik? Kita dikasih persamaan dan pengen gambar garisnya. Gampang kok, bikin aja tabel kecil buat nentuin pasangan titiknya. Masukin sembarang angka buat X, misalnya 0, 1, atau 2, ke dalam persamaan Y sama dengan 2X ditambah 1. Nanti bakal ketemu pasangannya, jadi kita punya titik koordinat 0,1, 1,3, dan 2,5. Nah, titik-titik ini tinggal kita tandain di kertas grafik, tarik garis lurus buat menghubungin semuanya, dan voila! Jadi deh garis lurus kita. Di sini aku mau ngenalin senjata pamungkas kita di materi ini, rumus sakti garis lurus. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi X1. Ingat dan simpan baik-baik rumus ini di kepala kalian. Ini tuh ibarat kunci master buat ngebuka misteri grafik model apapun, asalkan kalian tahu setidaknya satu titik dan berapa nilai kemiringannya. Mari kita cobain langsung si kunci master tadi. Katakanlah ada garis yang gradiennya 4 dan lewat pas di titik 2,3. Langsung aja masukin angka-angka ini ke rumus andalan kita. Jadinya, Y dikurangi 3 sama dengan 4 dikali dalam kurung X dikurangi 2. Kalau angka 4-nya kita kalikan ke dalam kurung, itu jadi 4X dikurangi 8. Terus, si minus 3 kita geser ke kanan, berubah deh jadi positif 3. Hasil akhirnya, Y sama dengan 4X dikurangi 5. Wah, rasanya tuh memuaskan banget ya kalau semua angkanya pas dan ketemu solusinya kayak gini. Lanjut ke bagian 5, garis sejajar dan jurus mengingat. Coba deh kalian bayangin rel kereta api. Dua batang besi yang membentang berdampingan itu nggak akan pernah tabrakan kan? Kenapa? Karena tingkat kemiringannya sama persis. Nah, dalam bahasa matematika, garis sejajar itu berarti gradien garis pertama sama persis dengan gradien garis kedua. Jadi, misal ada soal disuruh nyari garis yang sejajar dengan Y sama dengan 2X ditambah 5, kita udah pasti tahu dong kalau gradiennya itu 2. Tinggal masukin aja gradien 2 itu bareng sama titik yang baru, katakanlah titik 1,4, ke rumus master kita tadi. Nanti pasti bakal ketemu persamaan garis barunya, Y sama dengan 2X ditambah 2. Biar lebih gampang nempel di kepala, sumber materi kita ini udah nyiapin yang namanya jurus mengingat. Coba dicatat nih. Kalau bunyinya persamaan, pasti pakai tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan, pakai tanda lebih dari atau kurang dari. Terus, kalau dengar kata garis sejajar, itu artinya M1 sama dengan M2. Dan apapun bentuk soal grafiknya, kalau butuh nyusun persamaan garis lurus, langsung aja keluarkan jurus rumus andal tadi. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi X1. Dan akhirnya kita sampai di bagian 6, penerapan nyata. Sesudah asyik ngitung hal-hal abstrak tadi, yuk kita bawa teori ini membumi. Coba bayangin situasi ini. Dina lagi pengen beli buku. Harga satuannya Rp5.000. Dan dia ngeluarin total duit Rp25.000. Kira-kira dia dapat berapa buku ya? Nah, pakai model matematika PLSV, ini ditulis 5.000 dikali X sama dengan 25.000. Tinggal bagi aja 25.000 dengan 5.000. Ketahuan deh X-nya. Yap, Dina sukses ngebawa pulang tepat 5 buah buku. Tapi di dunia nyata, uang jajan kita kan seringnya ada sisa ya, alias nggak selalu pas. Nah, disinilah pertidaksamaan unjuk gigi. Ceritanya, Rani bawa uang Rp50.000. Harga pensil di toko itu Rp4.000 per buah. Kalau dibikin bahasa matematikanya, jadinya 4.000X kurang dari atau sama dengan 50.000. Kok kurang dari? Ya karena Rani nggak mungkin kan belanja ngelebihi uang yang dia bawa. Dari hitungan itu nilai X maksimalnya ketemu 12,5. Berhubung nggak mungkin kita beli pensil setengah biji, jadi logikanya Rani maksimal cuma bisa beli 12 pensil. Tuh kan, matematika sederhana ini bisa nyelamatin kita dari rasa canggung pas lagi bayar di kasir. Jadi hari ini kita udah belajar banyak ya, mulai dari melacak variabel misterius, memetakan persamaan ke garis lurus, sampai dipakai buat ngurusin dilema jajan sehari-hari. Sebagai penutup obrolan kita kali ini, aku punya satu tantangan kecil buat kalian. Coba deh, lihat sekeliling ruangan kalian sekarang juga. Bisa nggak kalian nemuin garis-garis sejajar, mungkin di bingkai pintu, jendela, atau pinggiran meja? Terus bayangin gimana kemiringan alias gradien mereka yang membentang itu ikut ngebentuk struktur dunia fisik kita. Keren banget kan? Matematika itu bener-bener ada di mana-mana. Terus asah logika berpikir kalian, dan sampai jumpa di sesi seru berikutnya.